Jadi Rusia udah masuk ke situ kan, dia lakukan serbuan. Itu di perbatasan antara Rusia dan Ukraina, Donbas. Nah, tapi hari berikutnya Rusia tiba-tiba menyerang Kiev, kan ibu kotanya. Orang bertanya-tanya, apa urusannya nih? Ini berarti agresi dong. Nah, tapi dari sisi Rusia enggak. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa saya ingin mengejar Presiden Zelensky untuk diturunkan, ya, diturunkan. Lalu harapannya bisa dicarikan presiden yang pro terhadap Rusia. Ingat ya, apa yang dilakukan oleh Rusia, ini juga dilakukan oleh Amerika. Saddam Hussein, Gaddafi, kalau Gaddafi lewat pemberontaknya. Nah, terus kemudian ada lagi di Afghanistan. Jadi bukan hal yang baru. Ini yang saya katakan, saya itu tidak setuju dengan gaya Amerika Serikat. Seolah-olah dia adalah hakimnya. Dia bisa menjudge orang bahwa kamu itu salah, kamu melanggar hukum internasional. Tapi giliran dia melanggar. Enggak. Nah, kayak begini. Maka saya katakan ini sebenarnya antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO-nya ini, ya. Nah, jadi Presiden Zelensky ini yang diburu oleh Rusia, dan perang ini akan berakhir sebenarnya kalau Presiden Zelensky itu turun, ya, atau dia menyerah. Nah, tapi kan yang dikorbankan sekarang rakyatnya. Nah, tapi Putin juga pinter. Dia bilang begini, kalau misalnya ada negara ketiga ikut masuk ke sini, maka saya tidak segan-segan menggunakan senjata nuklir. Di situ Amerika Serikat takut. Karena apa? Presiden Biden pada waktu dia bicara di DPR, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Karena dia tahu konsekuensinya. Terus kemudian kalau senjata nuklir ini, jangan-jangan beneran kan? Mundur juga Amerika. Demikian juga Jerman. Ya, maka sekarang Presiden Zelensky udah minta tolong nih sama NATO. Mana kamu kok nggak bantu-bantu kita? Cuek aja dia bilang, tunggu dulu. Ya kan? Karena apa? Karena kalau saya masuk nanti saya pertama nanti berhadapan dengan Rusia, senjata nuklir udah perang dunia ketiga tuh kalau udah kayak begitu. Yang kedua, dia nggak punya legitimasi karena dia mencoba ke Dewan Keamanan PBB, ya, untuk mendapatkan legitimasi. Tapi oleh Dewan Keamanan PBB diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, siapa? Rusia. Akhirnya nggak dapat. Belum lagi nanti masyarakatnya bilang, kita habis perang dari Afghanistan, uang habis, nggak dapat apa-apa. Sekarang mau ke Ukraina, mau ngapain? Nah, jadi itu situasinya. Kalau menurut saya seperti itu ya, kalau kita lihat. Jadi ini bukan per se hanya Ukraina, kan? Bukan kemudian Rusia melakukan invasi. Maka saya tuh dalam memberikan keterangan, menganalisa ini, saya selalu menggunakan bukan istilah invasi. Karena kalau saya menggunakan istilah invasi, berarti saya menjudge Rusia bahwa dia itu udah salah, gitu kan. Tapi saya gunakan istilah serangan. Kenapa saya gunakan istilah serangan ini? Karena sejak Perang Dunia Kedua itu sudah tidak boleh lagi melakukan invasi, melakukan invasi, perang agresi. Maka yang namanya Menteri Pertahanan dulu kan Menteri Perang, Secretary of War. Dalam hukum internasional hanya boleh dua orang itu berperang, negara itu bisa berperang. Pertama, kalau dia dimandatkan oleh PBB. Yang kedua, dalam rangka self-defense. Nah, ini yang digunakan oleh Rusia, self-defense. Karena dia menganggap bahwa ada ancaman di depannya. Itu yang dilakukan oleh Rusia. Sebelum saya diserang, mendingan saya hilangkan dulu serangan itu. Nah, jadi dengan kita ikut di dalam resolusi ini, mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Bahwa jangan kita menghakimi, ya, suatu serangan.